Assalamualaikum. Di video kali ini, aku akan sharing mengenai seputar kehamilanku. Ini adalah ceritaku mulai dari awal aku tahu kalau aku hamil sampai akhirnya aku melahirkan sebuah bayi kecil, mungil, yang tentunya sangat aku sayangi. Jadi teman-teman, dimulai dari aku menikah. Jadi beberapa minggu setelah aku menikah, belum sampai 1 bulan, itu aku hamil. Dan awalnya aku tahu bahwa aku hamil itu karena aku gak menstruasi pada tanggal biasanya aku menstruasi. Sebelum menikah, aku menstruasi. Jarak sekitar 1 minggu, itu kan termasuk masa subur aku. Itu aku menikah. Dan akhirnya pada bulan selanjutnya aku sudah tidak menstruasi lagi. Awalnya aku ragu apakah benar-benar hamil. Tapi kalau hamil kok secepat ini? Akhirnya aku beranikan ngomong sama suami aku bahwa aku telat. Dan akhirnya kita sepakat buat beli test pack. Aku masih ingat malam itu kita beli test pack ke beberapa apotik karena kita nyarinya pengen yang akurat atau akurasinya tinggi, pengen yang test pack harganya paling mahal sama yang paling murah. Ternyata di beberapa apotik di dekat daerah aku nggak menjual test pack yang paling mahal itu. Jadi adanya test pack yang paling murah. Jadi ya udah, karena kan nyoba-nyoba aja. Akhirnya aku beli 2 supaya nggak bikin ragu gitu hasilnya. Setelah pulang di rumah, aku melakukan tes pertama itu pada malam hari. Itu aku langsung pakai dua-duanya. Kan harus nunggu selama beberapa menit kan hasilnya. Akhirnya garisnya itu mulai muncul merah 2 setelah beberapa menit tadi. Itu hasil yang pertama. Jadi maaf, aku pakai dua-duanya tapi di waktu yang berbeda. Yang awal tadi di malam hari pakai 1, kemudian setelah bangun tidur aku tes lagi dan hasilnya sama. Akhirnya pada waktu pagi hari itu, setelah aku melakukan tes, kan masih pagi hari, jadi suami memang masih tidur. Terus dia aku bangunin, aku tunjukin hasil yang pagi hari itu. Kemudian dicocokin dua-duanya, hasilnya kan sama. Dia bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Nah ini aku masih bingung respon dari suami, ya udah nggak apa-apa ini maksudnya apa? Terus aku bilang nggak apa-apa gimana? Orang udah ada hasilnya gini, ya emang nggak apa-apa. Tapi dia memang bukan seorang suami yang romantis. Jadi meskipun dia bahagia itu kayak ungkapin rasa bahagianya itu
nggak itu gitu loh, nggak kelihatan, tapi aku tahu kok kalau dia tuh sebenarnya bahagia. Akhirnya esok harinya aku ke bidan di desa aku. Oh enggak sih, aku langsung ke puskesmas esok harinya, ke puskesmas. Kemudian aku melakukan beberapa tes di situ, ada tes kesehatan, sampai akhirnya disuruh tes pack lagi. Hasilnya sama, positif. Kemudian aku ke bidan yang ada di desa aku. Katanya ya emang hamil gitu. Terus aku ditanyain kan tes packnya itu berapa kali gitu kan. Jadi aku bilangnya 2, tapi itu sama-sama tes pack yang paling murah gitu. Tapi katanya itu akurat. Kalau sudah 2 berarti iya, kayak gitu. Jadi ya udah, terus aku dikasih tahu tentang perhitungan masa subur setelah menstruasi hingga akhirnya hamil. Banyak sekali pengetahuan yang aku dapat dari bidan di desa aku. Jadi setiap kali aku mengalami kendala, misalnya kayak perut benar-benar sakit atau kepala pusing atau kejadian-kejadian yang selama aku hamil itu aku larinya ke bidan di desa aku, dan aku dikasih beberapa obat kalau misalnya ke sana dan juga vitamin. Aku juga sering cek ke puskesmas, terus aku USG ke beberapa rumah sakit, ada yang di Gresik dan di Surabaya tempat aku melahirkan si baby aku ini. Jadi teman-teman, selama aku hamil itu aku juga merasakan nyidam gitu loh. Aku nyidam itu beberapa kali ya, kalau nggak salah berapa ya, 6 atau 5 gitu. Nah di situ aku, seingat aku, karena memang aku taruh di feed IG itu, aku nyidam kepiting, kemudian aku nyidam cumi-cumi, terus aku nyidam mangga. Nah banyak sekali mitos, atau nggak tahu mitos atau fakta, tapi nyatanya kalau aku ngerasain sendiri sih mitos ya, kayak larangan dan sesuatu hal yang nggak boleh dilakuin sama orang yang lagi hamil, atau makanan-makanan yang nggak boleh dimakan itu aku makan. Kayak misalnya nggak boleh makan cumi-cumi, nanti anaknya bakalan hitam. Buktinya enggak, sampai sekarang anakku ya normal, maksudnya itu nggak terlalu hitam banget kayak tintanya cumi-cumi. Terus katanya nggak boleh makan kepiting karena apa gitu, terus nggak boleh keluar malam. Padahal aku selama hamil itu aku kuliah, dan itu PP dari Gresik ke Surabaya dengan jaraknya itu sekitar 1,5 jam, dan itu aku naik motor. Jadi kalau misalnya si suami kerjanya pagi, aku boncengan karena memang searah, tapi jarak kampusku itu lebih jauh, dan itu aku lakuin meskipun kadang nggak boleh keluar malam. Tapi kan kuliah kadang pulangnya kan sampai maghrib gitu, ada ngerjain tugas bareng teman-teman dan lain sebagainya. Kadang nunggu suami pulang, saling nungguin gitu kan, pulang bareng, aku jemput ke tempat kerjanya maghrib gitu, masih di jalan. Tapi ya alhamdulillah semuanya, proses persalinan berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillahnya baby aku tuh nggak rewel gitu loh. Jadi saat hamil itu aku kayak nggak ngalamin gejala-gejala muntah-muntah,
dan lain sebagainya. Mungkin kalau emang kecapean punggung itu emang capek banget, karena kan perjalanan segitu jauhnya. Dan juga memang kan aku kan sering ngerjain tugas gitu kan itu aku awal masuk S2, jadi mata kuliah itu masih benar-benar banyak banget, dan aku ngerjain tugas itu sampai malam, sampai jam 12 malam sampai kelar. Jadi aku memang saat hamil tuh mungkin keluhan aku tuh di punggung, capek, terus perut itu kayak berat banget gitu loh kan emang ada isinya. Kalau kayak yang lain sebagainya itu enggak, kayak misalnya kakinya bengkak, tangannya bengkak, terus muntah-muntah dan lain sebagainya itu enggak. Jadi alhamdulillahnya si babynya itu enggak rewel gitu loh di dalam perut. Terus aku juga di rumah juga ngelesin anak-anak. Intinya itu aku tuh sibuk banget gitu loh. Meskipun hamil itu aku nggak ninggalin semua aktivitas aku. Akhirnya sampai di 1 bulan kehamilan dan juga 1 bulan pernikahannya. Tapi lebih dulu pernikahannya. Ya iyalah, itu aku ngerayain kayak key time gitu sama suami aku ke sebuah tempat kafe gitu di dekat daerah aku. Kita di situ makan, dan suami aku tuh selama aku hamil tuh bener-bener jadi super duper cerewet. Cerewetnya itu dalam hal misalnya makanan, itu bener-bener dia tuh jaga aku banget dalam hal makanan. Gak boleh makan pedes, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini itu. Tapi aku anaknya kadang sembunyi-sembunyi. Jadi aku sampai beli makan di kafe tersebut tuh sama sekali nggak ada di situ kan kayak mie gitu, mie kekinian kan biasanya pedes enak tuh ya, tapi aku sama sekali original dan itu nggak ada rasanya apa-apa, jadi hambar gitu loh. Dia tuh sampai segitunya. Kalau di rumah pun kayak gitu, makan apa-apa nggak boleh gini, nggak boleh. Tapi dia tuh selalu ngasih aku makanan yang kayak bergizi gitu, dibelikan buah sepulang dia kerja, terus dibelikan susu kehamilan, terus makanan-makanan yang bergizi, disuruh makan sayur terus. Sama aku tuh kan memang paling gak suka minum vitamin atau obat gitu ya, apalagi berupa kayak kapsul atau pil gitu. Dia tuh setiap hari selalu yang ngingetin sebelum tidur, selalu ngingetin buat minum vitamin. Jadi kan aku emang kadang nggak usah lah diminum, biasanya kan dapat dari ketika cek ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke bidan kan dapat vitamin. Lah si suami tuh bener-bener kayak aku tuh harus minum itu terus gitu loh, tiap hari harus rutin. Jadi memang perhatiannya dia itu ke situnya sih. Akhirnya sampai 1 minggu sebelum kita lahiran, kita kan USG, dan kita itu emang nggak tahu kalau 1 minggu lagi tuh bakalan lahir gitu loh anaknya. Akhirnya kita kan USG setiap bulan ya, mulai dari kehamilan, kalau nggak salah kehamilan ke 3 bulan itu sudah USG sampai kehamilan 8 bulan. Jadi baby aku tuh lahir di 8 bulan karena dia tuh katanya tuh besar bayinya di dalam perut itu, padahal keluarnya cuma 2 kilo 9 ons.
dan itu operasi. Jadi 1 minggu sebelum dinyatakan bahwa akan melahirkan itu kan di USG. Hal yang paling ditunggu adalah kan jenis kelamin dari bayi. Kalau aku sih dikasih perempuan, dikasih laki-laki, bagiku sama aja. Tapi kayaknya si suami itu seneng banget kalau dikasih anak laki-laki. Dan anakku kan laki-laki. Ketika di USG 1 minggu sebelum itu lucu dia. Dia kan kalau aku USG kan dia selalu ikut ke dalam kan, ke ruangan itu. Dia tuh lihatin gitu di monitornya. Setelah USG kan biasanya kan dikasih tahu tuh sama dokternya, ya ini anaknya laki-laki ya bun, ini ketubannya bagus, banyak, anaknya sehat, gini-gini gitu kan ya. Seneng tuh dia. Kan biasanya kan kalau USG kan antara laki-laki sama perempuan kan biasanya USG-nya bilangnya perempuan tapi nanti keluarnya laki-laki dan sebaliknya. Dan itu kan USG-nya kan emang dari awal aku tuh dikasih tahu itu laki-laki. Tapi kayak masih belum jelas gitu loh kelaminnya. Lah di 1 minggu USG itu udah kelihatan jelas gitu loh, tapi aku nggak ngelihat, si suami sih ngelihat. Jadi pas waktu pulang dia tuh kayak langsung cerita gitu, aku tadi lihat kelaminnya di monitor, jelas banget itu apa namanya laki-laki, kayak seneng banget gitu dia. Oh ternyata nih anak pengen anak laki-laki. Ya aku nyimpulinya gitu sih, karena ekspresi bahagianya tuh kelihatan gitu loh. Ya udahlah, aku ikutan seneng. Akhirnya di situ sebelum lahiran aku nyidam lagi tuh pizza. Jadi sepulang dari USG itu aku langsung minta jalan-jalan gitu ke mall yang ada di kota aku, di Gresik sini. Aku minta dibelikan pizza, dia nurutin juga. Padahal jaraknya itu aku USG-nya di Surabaya dan aku mintanya ke mall yang di Gresik itu. Setelah itu sampai pada hari H aku lahiran. Di situ bener-bener aku dak-dikduk campur aduk. Jadi perasaan seneng, takut itu kayak jadi satu gitu loh. Jadi setelah itu kan aku udah dapat kamar sama dokternya, itu aku disuruh mandi dulu. Jadi sebelum aku lahiran itu aku udah searching apa saja yang perlu dipersiapkan ketika akan melakukan lahiran kayak gitu. Jadi di situ aku bawa banyak banget persiapan, kayak baju bayi, handuk, sabun, sikat, terus bedong, terus bedak bayi, dan perlengkapan bayi, dan lain sebagainya udah aku siapin. Jadi tahu aku mau lahiran itu nggak langsung aku bawa sih. Jadi yang disuruh suami aku bawa itu orang tua aku, jadi biar orang tua aja yang bawa gitu. Jadi kita di situ cuma berduaan, gak bawa apa-apa, tapi udah siap di rumah, cuma tinggal bawa gitu. Akhirnya setelah aku mandi tadi, aku kayak dicek gitu loh, dicek sama bajuku juga dicek, detak jantungnya gimana gitu. Awalnya tuh memang disuruh normal kalau misalnya bisa, tapi ternyata nggak bisa, katanya itu detak jantung si babynya itu ada yang lemah, ada yang kuat, tapi kebanyakan yang lemah gitu kan. Terus katanya di USG juga air ketubanku itu udah mulai berkurang. Akhirnya aku operasi. Nah di operasi itu aku di infus, pertama-tama itu aku di infus dulu, masih di ruangan
yang tadi ya belum dipindah ke ruang operasi, itu aku juga diberi selang untuk pipis gitu loh, dan itu bener-bener gak nyaman banget. Itu hal yang paling gak aku suka ketika aku operasi. Itu bener-bener gak nyaman banget rasanya itu. Tapi suami itu selalu nguatin aku gitu loh, gak usah takut. Aku bilangnya sakit gitu, tapi suami, ya kalau nggak sakit semua orang juga pengen, karena sakit harus kuat, kayak gitu. Kayak dia tuh kayak ngehibur gitu loh, tapi ngehiburnya dia itu kayak nggak ngefek banget. Pas waktu dipasang selang itu dia itu nyuruh aku megangin tangannya gitu, tapi aku itu nggak nggak bisa, bukannya nggak mau, kan nggak bisa, udahlah nggak, tapi kayak udah aku tanggung sendiri aja sakitnya gitu kan. Ternyata emang sakit gitu loh, karena itu tuh panjang selangnya itu, terus kayak nggak nyaman gitu pokoknya. Habis itu nunggu dokternya datang, karena kan jadwal gitu. Aku barengan sama 9 orang kalau nggak salah itu operasi semua. Itu masih sore ya, itu dari pagi sampai sore, sampai malam jam 12 baru itu aku dioperasi. Jam 12.07 si baby keluar. Dan di situ ruang operasinya, ya ampun, banyak dokter-dokter gitu. Terus kayak aku tuh selalu ngajakin ngomong dokter-dokternya gitu, nggak sakit kan, nggak sakit gitu, enggak. Terus kayak ajakin ngomong biar nggak takut gitu, diajakin sama dokternya ngomong, nggak sakit kan, kayak digelitikin kayak itu, iya nggak sakit gitu. Jadi awalnya tuh aku tuh disuntik di punggung, bagian punggung, ya sakit dikit, tapi kagetnya itu loh waktu jarum masuk itu loh, kaget. Nah itu habis itu aku nggak lihat operasinya kayak gimana, karena memang ditutupin sama kain hijau kayak gitu. Tiba-tiba keluar aja, tiba-tiba itu kan habis disuntik, badan aku tuh kayak suntik bius kan itu kan ya, badan aku tuh kayak semuanya kaku gitu loh, kayak dicubit atau di apa, itu udah nggak kerasa. Akhirnya mulailah dioperasi tadi. Akhirnya dengar suara tangis bayi tuh, ya Allah, di situ aku bener-bener, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah, kayak bener-bener kebahagiaan yang tiada tara. Kemudian dokternya itu bilang aku tuh nggak seberapa kelihatan gitu loh, karena katanya dokternya itu sebelum melahirkan itu udah dikasih tahu nanti setelah dioperasi mbaknya bakalan tidur kayak gitu, jadi di obat tidur kayak gitu, jadi cuma kelihatan putih doang,